Perkenalkan, nama saya Yunita dengan NIM 2411110. Saya dari kelas PAIE semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap pada mata kuliah Fikih Muamalah, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Insan Jauhari MPD. Nah, di sini diberikan 10 kasus untuk dianalisis, di mana saya mengambil 3 kasus dari 10 kasus yang diberikan. Nah, analisis kasus yang saya ambil ini adalah analisis kasus fikih muamalah kontemporer, di mana kasusnya yang pertama ada studi kasus jual beli cash on delivery atau COD, terus ada studi kasus tentang akad ijarah muntahiyah bil tamlik atau MBT, dan yang terakhir adalah studi kasus tentang hibah dan sodakoh melalui crowdfunding digital. Next. Nah, ada 3 kasus di mana latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik muamalah di masyarakat atau di Indonesia. Nah, berbagai bentuk transaksi modern seperti kasus yang saya ambil yaitu jual beli melalui sistem cash on delivery atau COD, terus ada pembiayaan kepemilikan rumah menggunakan akad ijarah muntahiyah bil tamlik atau IBT, serta penggalangan dana sosial melalui platform crowdfunding digital menjadi inovasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi dan kegiatan sosial. Namun, perkembangan tersebut atau inovasi tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum dalam Islam, seperti sengketa dalam transaksi COD, terus ada pembagian tanggung jawab atas kerusakan aset dalam akad IBT atau ijarah muntahiyah bil tamlik, serta transparansinya pengelolaan dana hibah dan sodakoh pada platform crowdfunding. Nah, oleh karena itu, ketiga kasus ini perlu dianalisis lebih mendalam berdasarkan Al-Quran, hadis, terus ada fatwa BSN MUI, serta pendapat para ulama untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dan penerapannya dalam transaksi kontemporer. Next. Nah, rumusan masalah dari ketiga kasus yang saya ambil, yang pertama yaitu kasus yang pertama, soal ketiga, akad jual beli COD atau cash on delivery. Yang pertama yaitu bagaimana keabsahan akad jual beli dengan sistem cash on delivery atau COD ditinjau dari rukun dan syarat jual beli, khususnya mengenai taslim al-mabi atau penerapan penyerahan barang. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan konsep khiyar, khususnya khiyar syar dan khiyar ru'yah dalam transaksi COD. Yang ketiga yaitu apakah kebijakan bayar terlebih dahulu baru membuka paket merusak keabsahan akad atau justru melindungi hak penjual. Nah, rumusan masalah yang kelima yaitu tentang IBT atau ijarah muntahiyah bil tamlik. Yang pertama yaitu siapakah yang secara hukum syariat bertanggung jawab atas kerusakan struktural rumah yang terjadi bukan karena kelalaian penyewanya. Yang kedua yaitu apakah klausal yang menyatakan bahwa seluruh biaya perawatan menjadi tanggung jawab penyewa sesuai dengan prinsip dasar akad ijarah. Yang ketiga yaitu apakah pengalihan seluruh beban perawatan kepada penyewa dapat menimbulkan unsur gahar atau bertentangan dengan ketentuan syariah. Nah, rumusan masalah soal ke-8 yaitu tentang hibah dan sodakoh melalui platform crowdfunding digital. Yang pertama yaitu apakah hubungan hukum antara donatur platform digital dan penerima manfaat dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujrah. Yang kedua yaitu apakah pemotongan dana operasional sebesar 10% tanpa pemberitahuan sejak awal sesuai dengan prinsip akad tabarur. Yang ketiga yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan platform tersebut dari aspek amanah dan transparansinya. Next. Nah, soal yang pertama saya akan membahas soal yang ketiga tentang kasus cash on delivery atau COD. Nah,
akad jual beli di era sosial komersi atau COD, di mana judul kasusnya yaitu problematika hukum sistem cash on delivery atau COD di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya. Deskripsi kasusnya: fenomena jual beli dengan sistem COD seringkali berujung konflik antara pembeli dan kurir logistik. Banyak pembeli menolak membayar atau membuka paksa paketnya sebelum menyerahkan uang kepada kurir, dengan alasan barang tidak sesuai dengan foto di media sosialnya. Di sisi lain, aturan platform melarang pembeli membuka paket sebelum melakukan pembayaran penuh kepada kurir selaku perwakilan logistiknya. Nah, kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai tadi rumusan masalahnya. Keabsahan akad jual beli COD menurut fikih muamalah, khususnya berkaitan dengan penyerahan barang atau taslim al-nabi. Terus ada hak pembeli untuk memeriksa barang serta penerapan konsep khiyar sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pembeli dan juga penjual. Nah, skema kasusnya gini. Penjual terus ke marketplace, terus ke kurir, terus ke pembeli yang menggunakan sistem COD. Terus pembelinya ingin membuka paket sebelum dibayar, sedangkan marketplace mewajibkan atau COD tadi mewajibkan pembayaran terlebih dahulu baru bisa dibuka paketnya. Nah, terus terjadi sengketa antara pembeli, kurir, dan penjual karena marketplace tersebut mewajibkan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan penjual marketplace mewajibkan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan pembeli ingin membuka paketnya sebelum dibayar karena takut tidak sesuai dengan media sosial. Next. Nah, landasan teori tentang jual beli dan COD. Nah, menurut para ulama fikih, jual beli atau al-bay' adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak untuk memindahkan hak milik suatu barang. Akad ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama ia memenuhi rukun dan juga syaratnya. Nah, menurut buku dari Wahbah Az-Zuhaili dalam Fikih Al-Islami wa Adilatuhu, yaitu rukun jual beli terdiri atas yang pertama ada penjual atau al-ba'i, terus ada pembeli atau al-mushtari, terus ada objek jual belinya atau al-mabi', ada harga atau tasaman, terus ada ijab dan qabul atau zilot al-aqad. Nah, selain memenuhi rukun, akad jual beli juga harus memenuhi syaratnya, yang mana antara lain barang harus diketahui dengan jelas, jangan tidak ada barang tapi diperjualbelikan, terus dapat diserah terimakan atau taslim al-mabi, penyerahan barangnya, serta bebas dari unsur penipuan atau ghar. Nah, dalam transaksi COD, penyerahan barang dilakukan melalui kurir sebagai pihak yang mewakili proses distribusinya. Nah, oleh karena itu, mekanisme pembayaran dan penyerahan barang harus tetap memenuhi prinsip syariah agar hak penjual maupun hak pembeli terpenuhi dan juga terlindungi. Next. Nah, ada juga dari dalil Al-Quran dan juga hadis mengenai akad jual beli melalui COD atau cash on delivery. Yang pertama dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu ila ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Di mana surah ini diambil dari surah An-Nisa ayat 29. Ayat ini menegaskan bahwa transaksi jual beli dilandasi oleh kerelaan para pihak atau taradin.
kejujuran dan tidak mengandung unsur penipuan ataupun bohong. Ada juga dalil dari hadis di mana Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi al-bay'ani bil khiyar lima lam yatafarraqa. Artinya penjual dan pembeli mempunyai hak memilih atau khiyar selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjadi dasar bahwa Islam memberikan hak kepada penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan kelanjutan akad apabila ditemukan alasan atau kesalahan yang dibenarkan dalam syariat, sehingga akad jual beli antara penjual dan juga pembeli dapat diunsurkan dengan kerelaan atau taradin, kejujuran dan menghindari penipuan atau bohong. Next. Nah, ada juga analisis berdasarkan konsep khiyar. Nah, dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Wahbah Az-Zuhaili, ini karya dari Wahbah Az-Zuhaili, menjelaskan bahwa konsep khiyar merupakan hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad demi menghormati atau menghindari kerugian dari salah satu pihak, antara tadi pihak pembeli maupun penjual. Nah, pada kasus COD terdapat dua jenis khiyar yang relevan. Yang pertama tadi ada khiyar ru'yah, di mana hak pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad setelah melihat barang yang sebelumnya belum pernah dilihat secara langsung karena takut tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Itu termasuk hal yang merugikan mereka. Terus yang kedua, khiyar syar atau adalah hak memilih yang diberikan berdasarkan syarat atau kesepakatan dalam akad selama jangka waktu tertentu. Berarti ada jangka waktu antara penjual dan pembeli. Selama masih ada jangka waktu, itu termasuk khiyar syar atau ada waktunya. Nah, dalam marketplace modern, kebijakan retur atau pengembalian barang setelah paket dibuka dapat dipandang sebagai bentuk penerapan khiyar ru'yah karena pembeli diberikan kesempatan memeriksa kesesuaian barang setelah menerima paket, sehingga jika ada kesalahan atau tidak sesuai dengan paket yang mereka beli, itu bisa dikembalikan atau diretur, sehingga pembeli bisa membeli barang yang lain dan dari marketplace tersebut dapat dipercaya. Next. Selanjutnya itu kesimpulan dan juga jawaban dari rumusan masalah soal ketiga tadi, di mana kesimpulannya berdasarkan Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 29, terus hadis tentang khiyar yang diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus ada pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, serta prinsip-prinsip fikih muamalah. Dapat disimpulkan bahwa sistem cash on delivery atau COD pada dasarnya sah menurut syariat selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu tadi adanya penjual, terus adanya pembeli, terus ada objek yang diperjualbelikan dan objeknya harus jelas, serta ada harga yang disepakati dan juga ijab dan qabulnya. Mekanisme bayar terlebih dahulu kemudian membuka paket tidak merusak keabsahan akad, melainkan bertujuan melindungi hak penjual dan juga pembeli. Melindungi hak penjual dan menjaga kepastian dari transaksi. Namun demikian, pembeli tetap memiliki hak khiyar, yang tadi hak ru'yah, yaitu khususnya tadi khiyar ru'yah, yaitu untuk mengajukan komplain atau membatalkan transaksi diterima transaksi melalui mekanisme retur apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi ataupun terdapat cacat yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, dengan demikian penyelesaian sengketa dalam transaksi COD seharusnya dilakukan melalui mekanisme
mekanisme yang disediakan oleh marketplace seperti tadi ada retur, yaitu dicek terlebih dahulu barangnya oleh pembeli lalu dibayar jika sesuai, barangnya diambil dan dibayar uangnya pada kurir, sedangkan jika tidak sesuai maka boleh diretur atau pengembalian barang kepada penjualnya. Terus melalui mekanisme yang disediakan marketplace, bukan dengan menolak membayar kepada kurir yang hanya bertindak sebagai pihak pengantar. Kurir kan hanya sebagai pihak pengantar dan bukan sebagai penjualnya. Berarti sistem retur ini bukan salahnya di kurir, tapi itu dari penjualnya jika ada kecacatan atau ketidaksesuaian dari barang yang kita beli. Terus jawaban dari rumusan masalah soal ketiga. Yang pertama, apakah akad jual beli COD sah menurut syariat? Jawabannya iya, sah. Akad jual beli COD sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli tadi, serta barang dapat diserah terimakan dan dengan unsur kerelaan yang disebut dengan taslim al-mabi. Terus yang kedua, bagaimana konsep khiyar diterapkan? Hak pembeli diterapkan melalui khiyar ru'yah, yaitu dan mekanisme retur setelah barang diterima. Pembeli dapat membatalkan atau mengembalikan barang apabila terbukti tidak sesuai dengan deskripsi ataupun barangnya cacat. Yang ketiga yaitu apakah aturan bayar dulu baru buka paket merusak akad? Tidak. Aturan tersebut tidak merusak keabsahan akad, tetapi justru melindungi hak penjual dan menjaga kepastian transaksi. Perlindungan terhadap hak pembeli tetap diberikan melalui mekanisme khiyar tadi dan prosedur pengembalian barang sesuai dengan ketentuan marketplace. Berarti bisa disimpulkan bahwa untuk melakukan sistem COD lebih baik ada mekanisme retur atau pengembalian barang apabila barang tersebut tidak sesuai dengan yang dideskripsikan dijual ataupun termasuk barang cacat, itu boleh diretur sehingga mekanisme antara penjual dan juga pembeli serta kurir yang mengantarkan tidak terjadi sengketa ataupun kesalahpahaman yang lebih mendalam. Next, baik, selanjutnya yaitu soal yang kelima tentang sewa menyewa atau bisa disebut dengan ijarah. Mengenali bahwa judul kasus ini yaitu ketidakpastian klausal perawatan aset pada akad IMBT atau ijarah muntahiyah bil tamlik atau IMBT. Deskripsi kasusnya, lembaga keuangan syariah menawarkan pembiayaan kepemilikan rumah dengan skema ijarah muntahiyah bil tamlik atau IMBT bil tamlik. Selama masa sewa, terjadi kerusakan struktural pada atap dan dinding rumah yang disebabkan oleh faktor usia bangunan, bukan karena kelalaian dari nasabah ataupun penyewanya. Namun, pihak bank syariah menolak memperbaiki dengan berpatokan pada klausul kontrak mereka yang menyatakan segala bentuk perawatan dan perbaikan aset menjadi tanggung jawab si penyewa atau nasabahnya. Nah, kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian klausal tersebut dengan prinsip dasar akad ijarah, serta siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan struktural menurut hukum Islam. Skema kasusnya gini, yang simpel. Bank syariah terus menawarkan pembiayaan kepemilikan kepada si penyewa menggunakan akad IMBT atau ijarah muntahiyah bil tamlik. Terus nasabah menyewa rumah tersebut, tapi rumah tersebut mengalami kerusakan yang padahal bukan kelalaian dari si penyewa atau nasabahnya, melainkan kerusakan struktural karena faktor usia bangunannya. Tetapi terus bank itu menolak memperbaiki karena dengan klausul kontrak mereka yang menyatakan segala bentuk perawatan dan perbaikan aset itu harus menjadi tanggung jawab si penyewa atau nasabahnya. Next. Nah, ada landasan teori akad IMBT. Nah, kita mengenal dulu apa sih ijarah itu. Secara bahasa ijarah berarti upah atau imbalan atas suatu manfaat. Berarti pembeli, penjual, seseorang memiliki barang untuk disewa dan ada penyewa yang ingin menyewakan barangnya. Jadi penyewa memperoleh manfaat, sedangkan yang
menyewakan itu mendapatkan upah atau imbalan atas manfaat yang diberikan kepada si penyewa. Sedangkan menurut istilah fikih, ijarah adalah akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran sewa tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Itu untuk ijarah. Nah, itu ijarah. Ijarah itu kan berarti pembayaran sewa itu pemindahan barang atas manfaatnya saja, tetapi kepemilikan barangnya itu tidak berpindah karena itu masih milik si penyewa. Sedangkan ijarah IMBT tadi, ijarah muntahiyah bil tamlik itu, dimana menurut Din Yaudin Dejuwaini dalam pengantar fikih muamalah dalam bukunya, dimana ijarah muntahiyah bil tamlik atau IMBT merupakan akad ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan objek sewa kepada penyewa melalui jual beli atau hibah setelah masa sewanya habis. Berarti dengan ini menyatakan bahwa ijarah muntahiyah bil tamlik atau IMBT itu adalah perpindahan kepemilikan barang kepada si penyewa yang objek sewanya benar-benar dipindahkan atau menjadi pemilik penyewanya, sedangkan yang menyewakan merupakan akad ijarah yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan atas objek yang dijual beli. Berarti si penyewa memindahkan kepemilikannya kepada yang penyewa melalui jual beli atau hibah setelah masa sewanya selesai. Berarti akad ijarah ini, akad ijarah muntahiyah bil tamlik ini adalah perpindahan kepemilikan atau yang menyewakan objek dari sewanya kepada penyewa atau nasabahnya melalui jual beli ataupun hibah setelah masa sewa tersebut habis. Berarti sudah berpindah pemilik, sedangkan yang pemilik yang awalnya milik yang menyewakan terus menjadi pemilik penyewa. Nah, sementara itu Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih Islam wa adilatahu menjelaskan bahwa selama akad ijarah berlangsung, kepemilikan barang tetap berada pada pihak yang menyewakan atau mujir. Oleh karena itu, segala resiko yang berkaitan dengan kepemilikan barang juga tetap menjadi tanggung jawab pemilik. Berarti tadi kan dari selama masa sewa, kepemilikan barang tersebut tetap menjadi pemilik yang menyewakan, bukan menjadi pemilik dari yang penyewa. Karena berarti segala resiko dari kerusakan struktural kecuali kerusakan melalui kelalaian dari si penyewa itu bukan tanggung jawab si penyewa, melainkan tanggung jawab dari si pemiliknya. Nah, ketentuan ini juga diperkuat oleh Fatwa DSN MUI nomor 27/DSN MUI /3/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bil Tamlik yang menegaskan bahwa objek ijarah tetap menjadi milik pemberi sewa selama akad itu masih berlangsung. Berarti ini masih menjadi tanggung jawab pemberi sewa atas kerusakan struktural yang bukan karena kelalaian dari yang penyewa atau nasabahnya. Next. Ada dari dalil dan juga landasan hukum tentang hukum tentang akad IMBT ini, yang mana dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, dari Al-Quran, dalam Islam setiap akad yang dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap akad wajib dipenuhi. Namun, isi akad juga harus disesuaikan dengan ketentuan syariat dan tidak boleh mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Ada juga dari hadis, di mana Rasulullah SAW juga bersabda, Il muslimu na'ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harama halalan. Artinya
mereka dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa klausal tadi dalam akad boleh dibuat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, klausal yang membebankan seluruh kerusakan kepada si penyewa perlu dikaji apakah masih sesuai dengan prinsip akad ijarah. Karena jika ditanggung penyewa tapi bukan kelalaian dari si penyewa, maka akan memberatkan dan merugikan salah satu pihak, yaitu si penyewa. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada dari kasus MBT berdasarkan fikih muamalah, berarti landasan teori dari fikih muamalah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih Islam wa adilatahu jilid 7, selama akad ijarah berlangsung, hak kepemilikan tetap berada pada mujir atau pemberi sewa, di mana konsekuensinya seluruh resiko yang timbul karena kepemilikan barang juga menjadi tanggung jawab pemilik, termasuk kerusakan besar yang disebabkan oleh kelalaian, termasuk kerusakan besar yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa. Garis miring. Berarti bisa disimpulkan bahwa selama kerusakan itu bukan kelalaian dari penyewa, maka yang memperbaiki atau menjadi tanggung jawab adalah yang pemilik yang menyewakan, kepemilikan objek sewanya. Hal ini juga diperkuat oleh kaidah fikih yang berbunyi al-gunmu bil burmi. Artinya, keuntungan sejalan dengan resiko yang ditanggung. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pihak yang memperoleh manfaat dari kepemilikan suatu aset juga harus menanggung resiko yang melekat pada kepemilikan tersebut. Dalam akad MBT, bank masih menjadi pemilik rumah selama masa sewa, sehingga bank pula yang wajib menanggung kerusakan struktural. Berarti bank yang menanggung kerusakannya, bukan si penyewa. Maksud dari kaidah ini, keuntungan sejalan dengan resiko yang ditanggung. Terus menjelaskan bahwa pihak yang memperoleh manfaat dari kepemilikan suatu aset juga harus menanggung resiko yang melekat pada kepemilikan tersebut. Maksudnya ini nasabahnya akan memiliki resiko juga ketika sewa itu hampir habis, karena mereka harus memindahkan kepemilikan atau kepemilikan objek sewanya kepada mereka sendiri. Berarti mereka harus membayar sisa dari apa yang mereka sewakan. Selain itu, Fatwa DSN MUI nomor 27 tahun 2002 menegaskan bahwa objek ijarah tetap menjadi milik pihak yang menyewakan sampai akad berakhir. Berarti tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab si yang menyewakan. Oleh karena itu, kerusakan yang bersifat asasiah atau struktural seperti kerusakan atap atau dinding akibat usia bangunan tidak dapat dibebankan kepada si penyewa, harus menjadi tanggung jawab dari yang menyewakan. Next. Nah, kesimpulan dari soal nomor 5 tadi tentang AMBT, akad ijarah muntahiyah bil tamlik, itu berdasarkan tadi dari Al-Quran, hadis, pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili, terus ada kaidah fikih juga, dan dari Fatwa DSN MUI nomor 27 tahun 2002 dapat disimpulkan bahwa kerusakan struktural yang terjadi bukan karena kelalaian dari penyewa atau nasabah merupakan tanggung jawab bank sebagai pemilik aset. Klausal yang memindahkan seluruh biaya perawatan kepada penyewa tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah apabila mencangkup dari kerusakan struktural, bukan kerusakan dari kelalaian si penyewa. Nah, penyewa hanya berkewajiban melakukan perawatan ringan yang timbul akibat penggunaan sehari-hari dari mereka. Sedangkan kerusakan besar akibat faktor usia bangunan tetap menjadi kewajiban pemilik, karena sudah dijelaskan bahwa apapun yang terjadi dari kerusakan objek yang disewakan karena kerusakan struktural atau faktor usia dan lain sebagainya yang bukan kelalaian dari si penyewa menjadi tanggung jawab pemilik
objek tersebut. Dengan demikian, akad IBT tetap sah, tetapi isi dari klausalnya itu perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip keadilan. Terus ada kepastian hak dan kewajiban antara pemilik yang menyewakan dan juga penyewanya, serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Nah, jawaban pertanyaan dari soal kelima tadi tentang akad IBT tadi, yang pertama, siapakah yang bertanggung jawab atas kerusakan struktural yang disebabkan oleh faktor usia bangunannya yang rusak seperti atap ataupun dinding yang bukan karena kelalaian dari si penyewa, yaitu bank syariah sebagai pemilik asetnya. Terus yang kedua, apakah klausal tersebut sesuai syariah, di mana klausal tersebut kontrak setiap kerusakan ataupun hal yang lain menjadi tanggung jawab si penyewa sepenuhnya, di mana tidak sepenuhnya sesuai jika mencangkup dengan kerusakan struktural. Terus yang ketiga, apakah menimbulkan gahar? Ya, berpotensi menimbulkan gahar karena adanya ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, di mana hal yang seharusnya kerusakan struktural harus menjadi tanggung jawab si yang menyewakan, tapi kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si penyewa, sehingga itu menentang prinsip keadilan atau kepastian hak dan kewajiban, serta bakal berpotensi terdapat sengketa di kemudian harinya. Next, selanjutnya yaitu soal yang terakhir, soal yang ke-8, yaitu tentang hibah dan sedekah melalui crowdfunding digital. Soal 8, hibah dan sedekah melalui crowdfunding digital, di mana judul kasusnya yaitu transparansi potongan operasional oleh platform crowdfunding digital. Nah, deskripsi kasusnya gini. Sebuah platform donasi online menggalang dana kemanusiaan untuk pengobatan seorang anak. Masyarakat berbondong-bondong memberikan dana berupa sedekah dan juga hibah, di mana sedekah dan hibah tidak mengharapkan dengan unsur kerelaan dari masyarakat ataupun donaturnya. Di akhir masa galang dana, platform memotong sebesar 10% dari total donasi yang terkumpul untuk biaya operasional kantor mereka dan iklan digital tanpa adanya pemberitahuan yang jelas di halaman utama kampanye donasi. Berarti tanpa adanya konfirmasi di halaman utama dari kampanye tersebut. Nah, permasalahan ini menimbulkan pertanyaan, apakah hubungan hukum antara donatur dan platform dapat dikategorikan sebagai akad muwakalah bil ujrah, serta apakah pemotongan dana tanpa transparansi sesuai dengan prinsip amanah dan akad tabarun dalam fikih muamalah. Next. Nah, landasan teori tentang tadi hibah, sedekah, dan wakalah bil ujrah. Dalam fikih muamalah, hibah dan sedekah termasuk ke dalam akad tabarun, yaitu akad yang bertujuan memberi manfaat kepada orang lain atau kepada pihak lain tanpa mengharapkan keuntungan. Di mana prinsip utama akad tabarun ini adalah keikhlasan, terus ada amanah, dapat dipercaya, dan juga kemaslahatan. Nah, menurut Syamsul Anwar dalam bukunya yaitu Hukum Perjanjian Syariah, setiap akad harus memenuhi asas taradin, yaitu kerelaan para pihak, amanah, terus ada keterbukaan informasi, harus ada transparansi, keterbukaan antara pihak satu dan juga pihak lainnya, dan itikat yang baik. Nah, tanpa adanya keterbukaan tadi, terus ada tujuan akad. Tanpa adanya keterbukaan, tujuan akad dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan perselisihan. Nah, dalam konteks crowdfunding tadi, digital, yang platform untuk hibah dan sedekah seperti penggalangan dana,
hubungan hukum antara donatur dan platform dapat dipahami sebagai akad wakalah bil ujrah, yaitu akad pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan memperoleh imbalan atau ujrah. Nah, maksudnya di sini akad wakalah bil ujrah ini yaitu akad ada satu bos memberikan suatu pekerjaan kepada karyawannya untuk mewakilkan dia dengan memperoleh imbalan ataupun upah dari bos tersebut, bonus lah. Nah, dalam kasus crowdfunding digital ini, yang pertama, donatur bertindak sebagai mewakil si pemberi kuasanya. Tadi yang penggalangan dana dari masyarakat mereka disebut dengan donatur atau mewakilnya. Terus yang kedua yaitu platform sebagai wakil. Platform crowdfunding digital itu sebagai wakilnya si penerima kuasa. Yang ketiga yaitu penerima manfaat sebagai pihak yang menerima penyaluran dana. Seperti tadi korbannya seorang anak kan. Nah, hal ini juga sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 113 DSN MUI nomor 9 MUI /2017 yang memperbolehkan pemberian ujrah kepada wakil sepanjang besarnya disepakati dan diketahui oleh para pihak sejak awal akad. Berarti sebenarnya boleh memberikan upah ataupun ujrah kepada wakil, karena ini termasuk akad wakalah bil ujrah, yaitu akad yang pemberian kuasa kepada pihak yang sebagai wakilnya untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga dia memperoleh imbalan atau upah yang disebut dengan ujrah. Nah, next. Nah, adapun dalil dan juga analisis hukum dari hibah dan sedekah melalui crowdfunding digital. Nah, dalam pengelolaan dana sosial, Islam menempatkan amanah dapat dipercaya sebagai prinsip utama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Maksudnya, ayat ini menegaskan bahwa setiap pihak yang menerima amanah, tadi yang wakil tadi yang diberikan amanah dapat dipercaya, wajib mengelola dan menyampaikan sesuai dengan hak penerima. Dalam konteks crowdfunding, berarti wakil yang sebagai penerima kuasanya wajib memiliki amanah yang menjadi prinsip utamanya untuk menyampaikan dan mengelola dana, dan jika ada potongan biaya atau biaya operasional untuk iklan ataupun yang lainnya, itu harus ditampilkan pada halaman utama kampanye penggalangan dana tersebut. Jangan tiba-tiba ada pemotongan dana, itu tidak diperbolehkan. Terus ada juga dari hadis Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Adil amanata ila man ya'tabana wala tahun man khana. Artinya, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis tersebut menunjukkan bahwa amanah harus dijaga sebenar-benarnya, termasuk dalam pengelolaan dana hibah dan sedekah, karena itu termasuk membantu nyawa orang lain atau membantu pihak yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, setiap penggunaan dana harus dilakukan secara transparansi atau keterbukaan dan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika disampaikan lebih awal, mungkin para pihak atau donaturnya bisa memahaminya bahwa platform tersebut memerlukan biaya
operasional untuk kantor ataupun iklan digital mereka jika disampaikan di awal. Nah, hubungannya dengan kasus crowdfunding digital tersebut tentang hibah dan juga sedekah. Nah, dalam kasus crowdfunding, platform menerima kuasa dari donatur untuk menyalurkan dana kepada penerima manfaat yang benar-benar berhak menerimanya. Oleh karena itu, platform berkedudukan sebagai wakil. Dia adalah wakilnya yang memiliki kewajiban menjaga amanah. Terus pemotongan dana operasional yang tidak diinformasikan sejak awal itu benar-benar bertentangan dengan prinsip amanah dan juga mengurangi keterbukaan dalam akad. Next. Nah, hukum berdasarkan wakalah bil ujrah. Nah, ini adalah analisis hukum berdasarkan wakalah bil ujrah tadi. Menurut Syamsul Anwar dalam hukum perjanjian syariah, asas utama dalam setiap akad adalah kerelaan para pihak atau bisa disebut dengan taradid, kerelaan antara donatur yang memberikan hibah dan sedekah kepada yang berhak menerimanya melalui platform crowdfunding tadi. Nah, amanah juga yang itu dapat dipercaya, itikat yang baik yang benar-benar harus dilakukan dengan baik, dan transparansi itu pasti, keterbukaan. Jika tidak ada pemotongan biaya, tiba-tiba ada pemotongan biaya tanpa pemberitahuan, itu tidak termasuk menentang perjanjian dari hukum syariah. Nah, tanpa adanya informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, akad dapat kehilangan unsur kerelaannya yang menjadi syarat penting dalam muamalah. Jika tiba-tiba ada pemotongan biaya operasional tanpa adanya pemberitahuan atau keterbukaan kepada pihak yang memberi atau donaturnya, itu akan bertentangan dengan unsur kerelaan karena ada pemotongan yang tiba-tiba. Nah, dalam kasus ini, hubungan antara donatur dengan platform dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujrah karena yang pertama, donatur memberikan kuasa kepada platform untuk mengelola dan menyalurkan dana. Berarti donatur ini sebagai penguasanya, sebagai pemberi kuasanya. Yang kedua, platform bertindak sebagai wakil. Dia adalah yang menerima kuasa dari si pemberi kuasa. Yang ketiga, platform memperoleh imbalan atau ujrah atas jasa pengelolaan dana. Karena ujrah ini termasuk upah, berarti akad wakalah bil ujrah adalah akad dari si pemberi kuasa kepada pihak lain atau penerima kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan yang memperoleh ujrah, upah ataupun imbalan. Nah, namun fatwa DSN MUI nomor 113 tahun 2017 menegaskan bahwa pemberian ujrah harus diketahui atau ada keterbukaan, disepakati dan tidak menimbulkan perselisihan. Berarti jika tidak ada pengetahuan atau keterbukaan dari donaturnya, tiba-tiba ada pemotongan, maka itu bertentangan dengan fatwa, dengan ujrah, dengan akad wakalah bil ujrah, bertentangan dengan fatwa DSN MUI nomor 113 tahun 2017 yang menegaskan bahwa pemberian ujrah itu harus diketahui, disepakati dan tidak menimbulkan perselisihan. Oleh sebab itu, apabila sejak awal platform telah menjelaskan adanya potongan dana sebesar 10% untuk biaya operasional dan donatur menyetujuinya, maka ujrah tersebut diperbolehkan dalam syariah. Sehingga diperbolehkan jika tidak ada pemberitahuan atau keterbukaan kepada donaturnya, itu berarti bertentangan dengan fatwa DSN MUI nomor 113 tahun 2017 karena pemberian ujrah itu harus diketahui, disepakati dan tidak menimbulkan perselisihan. Next. Nah, kesimpulan dari soal nomor 8 ini adalah berdasarkan surah An-Nisa ayat 58, terus ada hadis tentang amanah, terus ada pendapat Syamsul Anwar serta fatwa
dari DSN MUI nomor 113 garis miring DSN MUI garis miring garis miring 9 garis miring 2017. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana hibah dan juga sodaqah melalui platform crowdfunding pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama ia memenuhi prinsip amanah, dapat dipercaya, terus adanya transparansi atau keterbukaan, terus keadilan dan juga kerelaan dari para pihak. Nah, hubungan hukum antara donatur dan platform dapat dipahami sebagai akad wakalah bil ujrah, sehingga platform berhak memperoleh ujrah sebagai imbalan atas jasa pengelolaan dana. Namun, ujrah tersebut harus diinformasikan di awal dan disepakati sejak awal akad. Jika tidak ada kesepakatan di awal, maka akan terjadinya perselisihan dan tidak adanya kerelaan dari donatur. Pemotongan dana operasional sebesar 10% tanpa pemberitahuan kepada donatur tidak sesuai dengan prinsip syariah karena bertentangan dengan prinsip amanah, dapat dipercaya, dan transparansi atau keterbukaan, serta berpotensi menimbulkan unsur gahar, penipuan ataupun ketidakjelasan. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan dana harus diperbaiki agar sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Nah, jawaban dari soal 8 yaitu yang pertama, bagaimana tindakan platform dari aspek fikih muamalah? Jawabannya kurang sesuai dengan prinsip akad tabaruk karena pengelolaan dana sosial harus didasarkan pada amanah, transparansi dan kemaslahatan, di mana akad tabaruk tadi memberikan hibah ataupun sedekah dengan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan, di mana pemotongan tanpa pemberitahuan mengurangi kepercayaan dari donatur. Yang kedua, apakah hubungan hukumnya termasuk wakalah bil ujrah? Ya, itu termasuk karena donatur bertindak sebagai mewakil yang pemberi kuasa, sedangkan platform sebagai wakilnya sebagai penerima kuasa, dan platform boleh menerima ujrah apabila disepakati sejak awal sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 113 garis miring 2017. Yang ketiga, apakah pemotongan tanpa transparansi merusak akad? Sebenarnya tidak membatalkan akad tabaruknya karena kan donatur menggalang dana, memberi dana melalui platform tersebut sebagai tanpa mengharapkan keuntungan karena mereka memberikannya dengan kerelaan untuk membantu yang membutuhkan. Nah, tetapi bertentangan dengan prinsip amanah, dapat dipercaya, dan transparansi dan kerelaan atau taradin, serta berpotensi menimbulkan gahar sehingga praktik tersebut harus diperbaiki. Yang diperbaiki itu adalah pemotongan dana operasional sebesar 10% itu harus diberitahukan sejak awal atau disepakati sejak awal. Misalnya diletakkan pada halaman utama kampanye penggalangan dana tersebut sehingga donatur bisa membaca bahwa akan ada biaya potongan operasional sebesar 10% untuk biaya kantor dan iklan digital mereka. Pasti donatur juga memahami dan memberikan dengan rela untuk potongan biaya tersebut jika ada kesepakatan dan diketahui serta keterbukaan sejak awal. Next. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan umum dari ketiga kasus yang saya bahas. Tadi ada soal yang ketiga yaitu kasus tentang COD, cash on delivery, di mana seharusnya diperlukan mekanisme retur sehingga bisa menjaga pihak dari pembeli maupun penjual menghargai satu sama lainnya. Terus ada soal yang kelima yaitu tentang tadi ijaroh muntahiyah bil tamlik, yaitu di mana kerusakan struktural seharusnya menjadi tanggung jawab dari bank syariah yang sebagai
menyewakan rumah tersebut, bukan dari tanggung jawab dari si penyewa karena bukan kelalaian mereka. Terus yang selanjutnya yaitu yang terakhir soal kasus tentang soal ke-8 kasus tentang yang sudah dibahas, crowdfunding, hibah dan sedekah melalui crowdfunding digital, di mana seharusnya mekanisme pemotongan biaya sebesar 10% untuk biaya operasional kantor dan juga iklan digitalnya seharusnya diberitahukan sejak awal dan disepakati serta adanya keterbukaan kepada para donaturnya. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan transaksi modern pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, di mana dengan syariat Islam sama sekali tidak bertentangan selama pelaksanaannya itu memenuhi rukun syariat, atau syarat serta prinsip-prinsip dari fikih muamalah, di mana yang mana pada transaksi COD akad jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Terus hak pembeli tetap dilindungi melalui konsep khiyar, yaitu konsep khiyar itu tadi memberikan kepada pembeli itu untuk membuka barangnya terlebih dahulu agar mengetahui apakah barang tersebut sesuai dengan yang dia pesan baru membayarnya, yaitu sistem mekanisme retur jika tidak sesuai. Sedangkan ketentuan pembayaran sebelum membuka paket merupakan mekanisme untuk menjaga kepastian transaksi dan melindungi hak penjualnya. Terus ada pada akad IMBT pada soal kelima, tanggung jawab atas kerusakan struktural tetap berada pada pemilik aset. Seperti tadi bank syariahnya selama masa akad berlangsung. Selama masa akad sewa menyewa itu masih berlangsung, sehingga klausul yang membebankan seluruh biaya perawatan kepada penyewa tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad ijarah. Terus pada crowdfunding digital tadi, hubungan hukum antara donatur dan platform dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujrah. Terus platform diperbolehkan menerima ujrah sebagai imbalan jasa mereka, tetapi biaya tersebut harus diinformasikan dan disepakati sejak awal sebagai bentuk penerapan prinsip amanah dan juga transparansi atau keterbukaan. Dengan demikian, penerapan prinsip amanah, keadilan, transparansi atau keterbukaan, terus ada juga kepastian akadnya dan kerelaan para pihak merupakan landasan utama dalam setiap transaksi muamalah agar sesuai dengan tujuan syariah atau maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta, terus ada memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Bisa dibilang bahwa kasus yang sudah disampaikan fikih muamalah kontemporer ini bisa dilakukan dan sah dalam Islam selama dia memenuhi rukun, syarat dan juga prinsip-prinsip dari fikih muamalah. Selama tidak bertentangan dengan hal itu, semuanya boleh dilakukan, yaitu untuk mempermudah kita sebagai masyarakat dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, ataupun hibah dan sedekah. Baik, inilah referensi atau daftar pustaka yang saya ambil sebagai sumber utama dari analisis kasus yang saya ambil. Yang pertama ada kasus tentang COD atau cash on delivery. Terus yang kedua ada kasus tentang ijarah sewa menyewa, ijarah melalui akad, ijarah muntahiyah bil tamlik atau IMBT. Terus kasus yang ketiga tentang hibah dan sedekah melalui crowdfunding digital. Nah, referensi yang pertama ada dari hadis, yaitu hadis Abu Daud, Sunan Abu Daud. Yang kedua yaitu dari buku karya dari Syamsul Anwar tentang hukum perjanjian syariah, studi tentang teori akad dalam fikih muamalah,
Terus yang ketiga ada referensi dari buku Wahbah Az-Zuhaili tentang fikih Islam wa adilatuhu jilid 5, tentang hukum transaksi keuangan, transaksi jual beli, terus ada asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli dan akad ijarah. Referensi yang keempat yaitu dari hadis, yaitu hadis Al-Bukhari karya Muhammad bin Ismail, yaitu Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, yaitu Muslim bin Al-Hajjaj. Nah, referensi yang kelima yaitu dari buku The Juwaini tahun 2015 tentang pengantar fikih muamalat. Terus ada juga referensi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang fatwa DSN MUI nomor 27 /DSN MUI /3 tentang al-ijarah al-muntahiyah bil al-tamlik. Ini untuk fatwa tentang kasus sewa menyewa soal nomor 5 melalui akad ijarah muntahiyah bil al-tamlik IMBT dari Bank Syariah. Terus referensi yang ketujuh yaitu fatwa juga dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2017. Tadi tahun 2002, ini tahun 2017 tentang fatwa DSN MUI nomor 113/113 DSN MUI /9/2017 tentang akad wakalah bil al-ujrah. Nah, ini akad wakalah bil ujrah ini untuk fatwa soal nomor 8 tentang hibah dan sedekah melalui crowdfunding. Nah, yang ke-8 yaitu pasti dari dalil Al-Quran, karena ketiga kasus yang saya ambil ini terdapat Al-Quran dan juga hadisnya, yaitu dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019, Al-Quran dan terjemahannya. Baik, itulah referensi atau sumber buku atau sumber utama yang saya ambil untuk analisis kasus saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau apapun, saya minta maaf. Semoga bisa dipahami dengan baik apa yang saya jelaskan. Baiklah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.